Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang revaluasi menurut PSAK dan Undang-Undang Perpajakan dan perencanaan perpajakan melalui revaluasi aset tetap. Perkenalkan, nama saya Alifatul Azizah, NIM 231. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmatullah, NIM 226. Perkenalkan, nama saya Nurul Nazarudin, NIM 224. Perkenalkan, nama saya Tursina Nurulia Syahdanita, NIM 216. Perkenalkan, nama saya Sulis Aminatus Sania, NIM 196. Perkenalkan, nama saya M. Al-Khofi, NIM 194. Yang pertama yaitu revaluasi aset tetap berdasarkan SAK. Dalam PSAK nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap tidak diperkenankan karena SAK menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi aset atau penyajian aset kembali aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas. Nah, dalam kenaikan atau penurunan tersebut tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi, tetapi dimasukkan ke dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Yang selanjutnya yaitu revaluasi aset tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 384 tanggal 14 Agustus tahun 1998 dan surat edaran dari Dirjen Pajak nomor 29 menjelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, wajib pajak dapat melakukan evaluasi aset adalah wajib pajak badan dalam negeri yang berada di Indonesia. Yang kedua yaitu telah mematuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak tersebut terakhir. Yang pertama yaitu PPH, yang kedua PPN dan PPNBM, yang ketiga pajak bumi bangunan, yang keempat biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Yang selanjutnya yaitu aset tetap yang dapat direvaluasi. Yang pertama yaitu aset tetap berwujud, contohnya seperti tanah, bangunan, atau bukan bangunan yang tidak dapat dialihkan. Yang kedua, aset yang terletak di wilayah Indonesia. Yang ketiga, penilaian kembali yang dapat dilakukan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat yaitu penilaian kembali aset tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar pada saat penilaian dilakukan. Yang kelima, yaitu nilai pasar yang ditetapkan perusahaan penilaian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajarnya sesuai yang bersangkutan. Yang keenam yaitu selisih antara nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai buku fiskal yang dinilai kembali oleh wajib pajak itu dapat dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal pada tahun jalan. Yang selanjutnya yaitu selisih lebih karena penilaian kembali setelah dilakukan kompensasi kerugian itu dikenakan PPh final sebesar 10%. Yang selanjutnya, bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha PPh terhutang sebesar 10% dapat dibayar dalam jangka paling lama 5 tahun terhitung sejak dilakukannya penilaian kembali aset tetap. Yang kesembilan yaitu PPh yang dilunasi oleh tiap tahun paling sedikit 20% dari jumlah pajak yang terhutang. Yang 10, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aset tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku. Yang ke-11 yaitu nilai pasar atau nilai pajak merupakan dasar penyusutan aset mulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aset tetap tersebut. Yang selanjutnya, aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan PPh tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka 5 tahun setelah dilakukannya penilaian kembali aset. Yang selanjutnya, apabila wajib pajak mengalihkan aset tetap tersebut sebelum lewat jangka 5 tahun, maka atas selisih penilaian aset tetap tersebut tetap dikenakan PPh terhutang sebesar 10% dan tambahan PPh finalnya sebesar 15%. Yang terakhir,
Dikecualikan dari jangka 5 tahun jika aset tetap tersebut dialihkan kepada pemerintah atau dialihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha. Selanjutnya, setelah melakukan revaluasi aset tetap, wajib pajak harus memberitahukan kembali dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Dirjen Pajak, Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar, dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus melampirkan laporan penilaian dari perusahaan penilai atau penilai profesional yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua, neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh akuntan publik yang secara jelas terlihat nilai aset sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi aset. Yang ketiga, penghitungan selisih lebih akibat revaluasi aset tetap dan perhitungan besarnya PPh terutang. Dan yang keempat yaitu surat setor pajak atau SPP. Untuk tarif perlakuan khusus, selisih lebih akibat revaluasi aset tetap setelah dikompensasi dengan kerugian fiskal dan atau sisa kerugian fiskal dikenakan PPh final sebesar 10%. Khusus wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha, PPh final dapat dibayarkan dalam jangka waktu paling lama yaitu 5 tahun terhitung sejak tahun fiskal dilakukannya revaluasi aset tetap. Sepanjang PPh yang dibayarkan atau dilunasi setiap tahun tidak boleh kurang dari 20% jumlah PPh terutang, kecuali pelunasan untuk tahun berakhir. Untuk jangka waktu pengembalian keputusan oleh otoritas pajak. Dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah tanggal pemberitahuan wajib pajak diterima secara lengkap oleh Dirjen Pajak, Kepala KPP wajib menerbitkan SK pengesahan atau penolakan atas neraca penyesuaian yang telah dilaporkan wajib pajak yang melakukan revaluasi aset tetap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak Kepala KPP tidak atau belum memberikan pengesahan atau penolakan, maka neraca penyesuaian yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap disetujui demi kepastian hukum. Untuk kebijakan efisiennya sendiri, yaitu apabila neraca penyesuaian dalam rangka revaluasi aset tetap telah dilakukan pemeriksaan umum oleh KAP, neraca penyesuaian tersebut tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan khusus. Sedangkan apabila belum dilakukan neraca penyesuaian tersebut, cukup dilakukan pemeriksaan khusus oleh akuntan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai revaluasi parsial atau menyeluruh. Nah, revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan perusahaan. Untuk selanjutnya ada pembayaran PPh 10% bersifat final. Bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi perlu melakukan perhitungan apakah membayar PPh sekarang sebesar 10% atau lebih menguntungkan daripada tarif PPh badan sebesar 30%. Nah, aset tetap yang sudah direvaluasi akan disudutkan berdasarkan nilai revaluasi. Biaya penyusutan akan mengurangi PKP. Yang selanjutnya yaitu pembayaran pajak selama 5 tahun. Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, PPh sebesar 10% yang terutang dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama yaitu 5 tahun. Namun, hal itu bertentangan dengan pasal 4 huruf B Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK 4/1998. Apabila perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tidak melaksanakan kewajiban kekurangan PPh final yang terutang, pada tahun-tahun berikutnya Fiskus akan kesulitan menagih pajaknya karena badan yang bergabung tersebut sudah bubar atau dilikuidasi. Untuk selanjutnya ada perencanaan pajak terhadap
revaluasi tetap. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam melakukan revaluasi tetap, yang pertama ada kondisi perusahaan laba atau rugi. Jika labanya berapa, apakah sudah mencapai lapisan kena pajak dengan tarif tertinggi. Terus yang ketiga ada jika rugi, kapan rugi terjadi, tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Terus kapan batas akhir kompensasi kerugian tersebut. Untuk yang terakhir ada bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah contoh soal. PT Melati pada tahun 2010 membeli aset tetap berupa mesin dengan harga perolehan 400 juta rupiah dengan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2008, berdasarkan penilaian perusahaan jasa penilai yang diakui oleh pemerintah, nilai wajar mesin sebesar 600 juta rupiah. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Yang kedua, tahun 2008 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 1 miliar rupiah. Dan sampai tahun 2012 baru sebesar 500 juta rupiah yang telah dikompensasi, dan laba tahun berjalan diprediksi sekitar 200 juta rupiah. Jika dilakukan revaluasi, harga perolehan mesin sebesar 400 juta rupiah, akumulasi penyusutan 150 juta rupiah, nilai buku mesin 250 juta rupiah, nilai revaluasi 600 juta rupiah. Maka selisih lebih revaluasi adalah 350 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Karena perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, maka harus dipertimbangkan adalah nilai tunai dari jumlah penyusutan aset yang berasal dari selisih lebih. Baru kemudian dibandingkan dengan PPh final yang harus dibayar. Selanjutnya, perusahaan mempunyai rugi fiskal. Jika perusahaan mempunyai rugi fiskal sebesar 500 juta dan laba tahun berjalan diprediksi hanya 200 juta rupiah, maka akan ada kompensasi kerugian hangus sebesar 300 juta rupiah. Daripada kompensasi itu hangus, perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi pada 2013 yang mengakibatkan selisih lebih revaluasi sebesar 350 juta yang dikompensasi terlebih dahulu dengan sisa rugi fiskal sehingga tidak dikenai PPh final. Maka rugi fiskal pada tahun 2013 bersisa 150 juta rupiah. Dan bila laba tahun berjalan 200 juta, maka perusahaan membayar pajak untuk laba setelah kompensasi sebesar 50 juta rupiah dan tambahan untuk perusahaan beban penyusutan dari revaluasi yang akan mengurangi laba fiskal. Kali ini saya akan menjelaskan tentang revaluasi aset tetap 2015. Kebijakan revaluasi aset tetap muncul pada tanggal 15 Oktober 2015 melalui Peraturan Menkeu nomor 191/PMK10/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi pemohon yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016 atau PMK 191/2015. Tujuan kebijakan tersebut adalah memberikan intensif perpajakan kepada wajib pajak. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan intensif ini adalah wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, dan wajib pajak pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai belum melewati jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap berakhir. Sedangkan objek yang dapat dilakukan permohonan revaluasi aktiva tetap berdasarkan PMK 191/2015 adalah sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia
dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara yang merupakan objek pajak Berikut adalah tarif-tarif yang sesuai dengan saat WP melakukan pemanfaatan intensif perpajakan revaluasi, yaitu pertama, 3% untuk pemohon sampai 31 Desember 2015 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2016. Yang kedua, 4% untuk permohonan periode 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 30 Juni 2017. Dan yang ketiga adalah 6% untuk permohonan periode 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016 dan penilaian kembali selesai paling lambat 31 Desember 2017. Tarif tersebut dikenakan atau atas selisih lebih aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh WP berdasarkan kantor jasa akuntan publik atau ahli penilai di atas nilai buku fiskal semula. Berikut adalah contoh soal. Pada tanggal 31 Desember 2011, PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berikut daftar aset daftar aset tetap yang akan direvaluasi. Itu pertama, tanah yang diperoleh pada Desember 2016 dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasinya 1 miliar. Yang kedua ada bangunan permanen yang diperoleh pada Januari 2009 dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 800 juta atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Yang ketiga ada mesin produksi yang termasuk pada kelompok 2 tadi atau masa manfaat akuntansi sesuai dengan masa manfaat perpajakan. Diperoleh pada Juli 2009 dan harga perolehannya 100 juta dan harga revaluasinya 200 juta. Penghasilan sebelum kompensasi tinggi pada tahun berjalan sebesar 350 juta. Rugi fiskal yang belum dikompensasi adalah sebagai berikut. Rugi pada tahun 2010 yaitu sebesar 150 juta dan yang kedua rugi pada tahun 2009 yaitu sebesar 125 juta dan yang terakhir adalah rugi tahun 2008 sebesar 115 juta. Metode penyusutan aset tetap bagi akuntansi maupun perpajakan menggunakan metode garis lurus yang akan dijelaskan oleh penyaji berikutnya. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok 6. Dan sebelum itu saya akan membacakan contoh soalnya terlebih dahulu terkait revaluasi. Contoh soal itu pada tanggal 31 Desember 2011 PT Ben-Hur menerima surat persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi dan berikut daftar aset tetap yang dimiliki. Yang pertama ada tanah dengan harga perolehan 500 juta dan harga revaluasi 1 miliar. Yang kedua ada bangunan permanen dengan harga perolehan 600 juta dan harga revaluasi 850 juta. Dan yang terakhir asetnya itu mesin produksi dengan harga perolehan 100 juta dan harga revaluasi 200 juta. Nah, untuk perhitungannya kita pertama menghitung biaya perolehan dari masing-masing aset tersebut atau lebih tepatnya hitung nilai bukunya, nilai buku fiskalnya sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang pertama yaitu ada aset pertama yaitu tanah ya. Berarti tanah dengan harga perolehan 500 juta dan tanah sebagaimana kita ketahui bahwa tanah itu tidak disusutkan. Jadi
kita tidak usah hitung berapa nilai pensucitannya. Dan selanjutnya aset yang kedua adalah bangunan ya. Bangunan dengan harga perolehan 600 juta. Dan perlu diketahui bahwa untuk aset ini disusunkan dengan metode garis lurus semua dari bangunan dan mesin. Jadi kalau kita lihat di soalnya, kita balik lagi ke soalnya itu untuk bangunan permanen ya, khususnya di sini bangun permanen dan dimana bangunan permanen tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan itu masa manfaatnya adalah 20 tahun, sehingga yang kita susutkan dengan metode garis lurus adalah 600 juta dibagi 20 tahun. Jadi 600 juta dibagi 20 tahun sama dengan 30 juta. Nah, kita kembali lagi ke soal. Soalnya itu bangunan tersebut diperoleh pada Januari. Bangunan tersebut diperoleh pada Januari 2009 dan dilakukan revaluasi pada bulan Desember 2011 sesuai dengan ketentuan perpajakan bahwa entah itu di atas tanggal 15 maupun di bawah tanggal 15 itu harus di bawahnya. Artinya bulan Januari ini 2009 ini harus dihitung. Jadi dari tahun 2009 sampai tahun 2011 itu ada 3 tahun. Jadi sudah aset ini sudah kepake 3 tahun ya. 3 tahun. Sehingga untuk mencari akumulasi pensusutan, kita tinggal ngalikan 3 tahun dikali 3, di 30 kali 3 di 90. Ini untuk akumulasi pensusutan. Nah, dan akumulasi pensusutan ini mengurangi yang namanya harga perolehan sehingga menghasilkan nilai buku. Nilai buku itu sebesar 6, harga perolehan ini 600 juta dikurangi akumulasi pensusutan sebesar tadi 90 juta ya, hingga nilai bukunya sini 510 juta sudah ditemukan nilai bukunya. Dan selanjutnya kita mencari nilai buku yang mesin. Aset ketiga itu ada mesin. Tadi harga perolehannya adalah 100 juta. Ini juga di sini juga sama-sama disusutkan dengan metode garis lurus. Guys, sama kayak yang tadi. Dan sebelum itu untuk mesin ini merupakan
aset bukan bangunan. Aset bukan bangunan yaitu kelompok 2. Dan kelompok 2 itu masa manfaatnya 8 tahun. Jadi 100 biaya peroleh mesin 100 juta dibagi kurang bawah bagi 8 tahun, dan ya sebesar 12,5 juta, maksudnya 12.500.000. Dan sebelum itu di soal mesin itu diperoleh pada bulan Juli 2009 dan mulai direvaluasi atau dinilai kembali pada Desember 2011. Sehingga kita tidak bisa menghitung bahwa ini 3 tahun, karena 2009 ke 2011 itu memang 3 tahun benar, tapi kita lihat bulannya di bulan 2009 itu ke Juli, jadi pertengahan tahun. Dan sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa entah itu di atas tanggal 15 maupun di bawah tanggal 15 itu dihitung ke bawah, jadi Juli ini dihitung juga. Jadi dari bulan Juli 2009 sampai bulan Desember 2009 itu ada 6 bulan. Jadi ada setengah tahun. Dan dari 2010 dan dari Januari 2010 sampai Desember 2011 itu ada 2 tahun. Dan sebelum ke 2010 itu biaya perolehan mesin diperoleh bulan Juli 2009. Kita hitung, berarti pembahasan dari bawah dulu ini ya. Berarti diperoleh dari bulan Juli 2009, kita hitung rinci ya, sampai 2010 itu 0,5 tahun. Nah, selanjutnya dari Desember ini ini Desember salah, ini Desember 2009. Nah, selanjutnya pada bulan Januari 2010 sampai Desember 2011 itu ada 2 tahun, sehingga kita dapat menghitung bahwa aset dipakai selama 2,5 tahun, sehingga kita bisa mencari berapa akumulasi penyusutan dari aset yang namanya mesin dengan cara 12.500.000 dikali 2,5 tahun maksudnya. Jadi 12.500 dikali 2,5 tahun itu sama dengan 31.250.000, sehingga ketemu akumulasi penyusutan. Dan seperti ya ke bawah lagi, seperti yang aset nomor 2 tadi, yaitu tanah bangunan, kita cari nilai bukunya. Nilai buku itu kita singkat NB sama dengan harga perolehan, kita singkat HP, dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan mesin 100 juta, 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan tadi. Ini akumulasi penyusutan ya, 31.250.
sehingga sama dengan 68.750 ya. Setelah ketemu semua nilai buku dari masing-masing aset, kita sudah habis ya bukunya. Kita hitung semua berapakah nilai buku, total nilai buku dari semua aset tersebut. Tadi kita lihat untuk aset tanah ya, itu nilai bukunya sebesar 500 karena tetap ya, karena tidak disusukan 500 juta. Terus bangunan itu 600 juta. Untuk nilai buku dari bangunan 510 tadi ya, 510 juta. Dan nilai buku untuk aset mesin tadi kita peroleh sebesar 68.750.000. Jadi ini semuanya nilai buku. Ya. Jadi kita tambahkan semua 150, 8, 16, 7. Kok berantakan ya? Biar gampang teman-teman ya. Jadi 0 tambah 8 tetap 8, 1 tambah 6 7, 10. Berarti totalnya 1.78.750.000. Total nilai buku fiskal dari, jadi ini adalah nilai buku fiskal dari ketiga aset tersebut. Nah, setelah itu baru kita menghitung revaluasi. Kan tadi revaluasi untuk aset tanah itu harga pasarnya sebesar 1 miliar, sedangkan harga perolehannya itu hanya 500 juta. Terus untuk bangunan harga pasarnya 850 juta, sedangkan harga perolehannya cuma 600 juta. Terus yang aset ketiga ada yang namanya mesin, harga pasarnya itu 200 juta dan harga perolehan 100 juta. Dan ini adalah nilai pasarnya, nilai pasar. Jadi ini adalah nilai yang direvaluasi, nilai yang baru lah istilahnya, nilai yang baru untuk ketiga aset tersebut. Terus kita tambahkan semua, sehingga kalau ditambahkan ini sebesar 0, berarti 2.050 juta total nilai pasar dari ketiga aset tersebut. Dan dari masing-masing aset tersebut itu surplus revaluasi, karena harga pasar itu lebih tinggi daripada nilai perolehan. Terus di sini karena sudah dipakai ya, otomatis kita sudutkan
kita susutkan aset tersebut sehingga menghasilkan nilai buku. Dan nilai buku tadi kita hitung semua keseluruhan dari ketiga aset tersebut adalah nilai buku 1 miliar ya, 1 miliar 78 juta. Ini nilai buku ya, nilai buku, dan ini nilai pasar. Kita lihat sendiri, ini 1 miliar. Untuk nilai pasar itu lebih tinggi dari, jadi nilai pasar itu lebih tinggi dari nilai buku, sehingga ini surplus, sehingga selisih dari keduanya itu adalah 900.701.250.000. Jadi intinya dari proses revolusi tersebut, perusahaan memperoleh surplus sebesar 971 juta. Ini surplusnya. Terus terkait perpajakan, kita cari PPh finalnya dari ini. PPh final itu 10% ya di sini. Jadi 97.125.000 hasilnya. Baik, setelah kita menghitung tadi berapa nilai buku fiskal dan juga PPh final dari nilai buku tersebut, dari surplus revolusi aset tetap tersebut, kita harus menjualnya. Yang pertama, kita punya 3 aset tersebut. 3 aset yaitu tanah, bangunan, dan jangan lupa untuk tanah itu kan tidak ada yang namanya penyusutan, jadi tidak ada akumulasi. Nah, untuk bangunan tadi itu ada penyusutan dari metode garis lurus, sehingga untuk jurnal ini di posisi debit ini ada akumulasi penyusutan bangunan, kita singkat B. Terus aset yang ketiga mesin disebutkan juga, sehingga ada akumulasi penyusutan. Kalau biasanya kita lihat itu akumulasi penyusutan kok ada di kiri gitu, karena di sini kan memang karena kita mau revolusi, kita mau nilai kembali, kita kurangi akumulasi penyusutan tersebut. Kan saldo normal dari akumulasi penyusutan itu adalah kredit. Dan untuk tanah di posisi debit dengan harga perolehan 500 juta, bangunan dengan harga perolehan, sehingga dari perhitungan tersebut jurnalnya adalah tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, mesin, dan akumulasi penyusutan bangunan pada surplus revolusi aset tetap dan PPh final atas revolusi aset tetap pada kas atau bank, dan nominalnya sebesar sekian. Baik, terima kasih. Ini itu dapat saya sampaikan, dan sebelumnya mohon maaf tulisan saya tadi jelek atau mungkin kurang dimengerti ya, karena jelek tulisannya. Bisa ditanyakan nanti. Dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari presentasi kelompok kami, kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.